Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahayu dari kelas 1D, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Apa itu HPLC? HPLC atau High Performance Liquid Chromatography adalah teknik pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen dalam campuran. Hal ini cocok untuk senyawa yang tidak mudah menguap, tidak stabil secara termal, dan memiliki berat molekul yang besar. Fungsi HPLC yaitu untuk menentukan atau mengukur atau menganalisa kadar bahan aktif pada suatu sampel. Contohnya seperti pada obat, makanan, atau herbal. Di sini ada fungsi bagian alat HPLC. Yang pertama ada kontrol modul sebagai kontrol alat. Yang kedua ada degasser untuk menghilangkan gelembung pada sampel. Yang ketiga ada pompa untuk menyedot cairan dan sampel. Yang keempat ada injektor sebagai injektor sampel. Yang kelima ada TCC atau thermostat column compartment sebagai kontrol suhu cairan dan sampel pada kolom. Dan yang terakhir ada detektor untuk mendeteksi zat-zat dalam sampel. Prinsip dasar HPLC yaitu pemisahan analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya terdiri dari kolom sebagai fasa diam dan larutan tertentu sebagai fasa gerak. Perbedaan HPLC dengan kromatografi lainnya adalah pada HPLC digunakan tekanan tinggi untuk mendorong fasa gerak. Campuran analit akan terpisah berdasarkan kepolarannya dan kecepatannya untuk sampai ke detektor, atau waktu retensinya akan berbeda. Hal ini akan teramati pada spektrum yang puncak-puncaknya terpisah. Kemudian ada persiapan awal penggunaan HPLC. Lakukan persiapan sampel yang akan dianalisa dengan menggunakan instrumen ini. Pastikan bahwa jumlahnya sudah sesuai. Lakukan pengecekan kabel ke sumber daya listrik. Kemudian nyalakan komputer dan setiap modul pada alat HPLC. Perhatikan sejenak bahwa setiap modul dan komputer apakah sudah menyala dengan baik. Kemudian double klik icon software HPLC di komputer. Lakukan pengecekan sederhana. Apakah instrumen dan komputer sudah saling terhubung? Kemudian selanjutnya ada pengoperasian HPLC dengan sampel. Perhatikan pipa atau selang outlet sudah terletak pada penampung yang benar, karena ini penting untuk menampung limbah proses analisa. Fokus ke software yang ada di komputer sebelum dan sesudah melakukan alat laboratorium. Diharapkan melakukan flush atau purge atau dikenal juga dengan istilah pencucian kolom. Hal ini dilakukan agar kondisi kolom selalu dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat. Pastikan membuka katup tekanan sebelum melakukan pembersihan kolom. Perhatikan dan pastikan larutan yang digunakan untuk fase gerak tersedia dalam jumlah yang cukup. Beberapa jenis larutan yang digunakan diantaranya adalah asetonitril, metanol, atau aquabides. Kemudian lakukan setting method pada software HPLC. Pada tahap ini, biasanya diminta untuk melakukan setting detail mengenai aplikasi, komposisi, dan juga waktu injeksi. Operasikan instrumen untuk mendapatkan baseline yang stabil. Jika belum mendapatkan baseline yang stabil, perhatikan langkah-langkah sebelumnya. Pastikan tidak terdapat gelembung pada cairan fase gerak. Salah satu hal yang membuat baseline menjadi tidak stabil adalah dengan adanya gelembung. Beberapa jenis HPLC biasanya dilengkapi dengan degasser. Setelah baseline didapat, dapat langsung mulai memasukkan sampel. Bisa dengan cara indeksi manual atau auto sampler, tergantung pada konfigurasi dari alat yang digunakan. Kemudian detektor akan menangkap data dari sampel dan menampilkannya di software. Pada beberapa kasus, mungkin saja bisa ditemukan puncak ganda dan belum langsung menemukan puncak tunggal pada kromatogram. Lakukan optimasi jika diperlukan.
Yang terakhir, save atau print hasil pengukuran. Kemudian ada tahapan setelah penggunaan HPLC, yaitu keluarkan file dari autosampler, lakukan flush atau pembersihan kolom, kemudian matikan instrumen sesuai dengan alur yang telah ditetapkan. Jika perlu melakukan disconnecting instrumen, lakukan hal itu terlebih dahulu sebelum menonaktifkan switch power. Matikan komputer dan cabut sumber daya jika tidak digunakan dalam waktu yang lama. Tutup HPLC dengan cover atau case lainnya untuk mencegah debu dan kotoran menempel. Selanjutnya ada kalibrasi HPLC. Kalibrasi HPLC dilakukan untuk memastikan akurasi dan keandalan hasil analisis. Persiapkan standar kalibrasi yang sesuai dengan analisis yang akan dilakukan. Siapkan larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui. Kemudian persiapkan HPLC dengan kondisi operasional yang tepat, termasuk kolom, fase gerak, suhu, dan laju aliran yang sesuai. Injeksikan larutan standar ke dalam HPLC dan rekam respon detektor. Kemudian buka kurva kalibrasi dengan memplot respon detektor terhadap konsentrasi standar. Hitung parameter kalibrasi seperti slope, intercept, dan koefisien korelasi. Uji linearitas kurva kalibrasi untuk memastikan akurasi dan keandalan dari instrumen HPLC. Analisis sampel yang sebenarnya dengan menggunakan metode yang telah dikalibrasi dan perhitungan konsentrasi dengan menggunakan kurva kalibrasi. Ikuti prosedur kalibrasi yang telah ditetapkan dalam panduan instrumen HPLC yang digunakan, karena prosedur dapat sedikit bervariasi tergantung pada model dan merek instrumen yang digunakan. Kemudian ada troubleshooting HPLC. Troubleshooting pada HPLC melibatkan identifikasi dan penyelesaian masalah yang mungkin terjadi selama pengoperasian. Yang pertama, periksa kondisi kolom. Pastikan kolom HPLC dalam kondisi baik, bersih, dan tidak rusak. Bila perlu, lakukan flashing atau penggantian kolom. Kemudian cek fase gerak. Pastikan bahwa fase gerak dalam kondisi yang sesuai dan tidak terkontaminasi. Bila perlu, ganti atau filtrasi fase gerak. Selanjutnya, optimalkan kondisi operasional dengan sesuaikan parameter operasional seperti laju aliran, suhu, pH, dan tekanan untuk kondisi yang optimal. Kemudian periksa detektor. Pastikan bahwa detektor HPLC berfungsi dengan baik dan kalibrasi detektor jika diperlukan. Bersihkan atau ganti lampu detektor jika cahaya yang dihasilkan tidak mencukupi. Selanjutnya ada pemeriksaan injektor. Periksa injektor untuk memastikan tidak adanya kebocoran atau kontaminasi. Bila perlu, bersihkan atau ganti bagian yang rusak. Selanjutnya ada optimalkan metode analisis. Sesuaikan parameter metode analisis seperti waktu retensi, panjang gelombang, dan mode deteksi untuk memperbaiki pemisahan dan deteksi senyawa target. Kemudian yang terakhir ada uji dan kalibrasi sistem. Lakukan uji performa sistem secara rutin dan kalibrasi instrumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian ada cara membaca kromatogram HPLC. Kata kromatogram berarti plot yang diperoleh melalui kromatografi. Kromatogram adalah plot dua dimensi dengan sumbu vertikal menunjukkan konsentrasi dalam hal intensitas sinyal detektor dan sumbu horizontal menunjukkan waktu analisis. Jika tidak ada senyawa yang terelusi dari kolom, maka dibuat garis sejajar sumbu horizontal dan ini disebut dengan garis dasar. Detektor merespon berdasarkan konsentrasi senyawa target dalam pita elusi.
Plot yang diperoleh lebih mirip bentuk lonceng dibandingkan segitiga, dan bentuk ini disebut dengan puncak. Kemudian di sini ada contoh grafik dari kromatogram. Kemudian selanjutnya ada waktu retensi adalah interval waktu antara titik injeksi sampel dan puncak-puncak. Waktu yang diperlukan senyawa tak tertahan atau senyawa yang tidak berinteraksi dengan fase diam untuk berpindah ke injektor, dari injektor ke detektor disebut waktu mati. Tinggi puncak adalah jarak vertikal antara puncak dengan garis pangkal, dan daerah puncak yang berwarna biru adalah daerah yang dibatasi oleh puncak dan garis pangkal, di mana hasil sampel ini akan digunakan untuk analisis komponen kualitatif dan kuantitatif. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.